Soal yang pertama, perusahaan Pak Tony merencanakan untuk membuat dua jenis barang yaitu TV dan lemari es yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 36 unit. Jika barang tersebut dijual akan memberi profit masing-masing adalah 10.000 dan 7.500 per unit. Dari pengalaman lalu diketahui produksi TV harus dibuat sekurang-kurangnya 20 unit dan untuk produk lemari es sekurang-kurangnya 12 unit. Setelah diketahui ternyata bahan baku yang ada untuk kedua produk tersebut hanya bisa memproduksi paling sedikit 40 unit. Tentukan total masing-masing produk yang harus dibuat agar perusahaan Pak Tony memperoleh laba yang maksimum. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi variabel. Di sini kita asumsikan bahwa produk TV sebagai X1 dan lemari es sebagai X2. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam membuat model matematisnya. Tabel ke samping kita isi dengan keterangan X1, X2, dan kapasitas. Yang pertama ada produksi sebelumnya. X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 12 dengan batasan 36. Kedua bahan baku, X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 20 dengan kapasitas 40. Yang ketiga profit, X1 10.000, X2 7.500. Langkah selanjutnya kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuan yaitu kita ambil dari profit 10.000 X1 ditambah 7.500 X2. Fungsi kendala. Yang pertama ada produksi sebelumnya sama dengan 20 X1 ditambah 12 X2 kurang dari 36. Bahan baku sama dengan 20 X1 ditambah 20 X2 lebih dari 40. Langkah ketiga yaitu kita memformulasikan tujuan dan kendala dalam model matematik. Pertama, kita formulasikan kendala produksi sebelumnya, yaitu 20 X1 ditambah 12 X2 sama dengan 36. 20 X1 ditambah 12 dikali 0 sama dengan 36. Untuk mencari X1, kita kalikan X2 dengan 0. Sedangkan untuk mencari X2, kita kalikan X1 dengan 0, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik. Kita tarik titik kendala yang pertama dengan melihat hasil formulasi kendala yang tadi sudah dibuat. Kendala yang pertama, X1 berada di titik 1,8 dan X2 berada di titik 3. Kendala yang kedua, X1 berada di titik 2 dan X2 juga berada di titik 2. Lalu kita arsir daerah layak. A sama dengan 1,8,0, B sama dengan 0,2, dan C adalah titik perpotongan antara titik A dan B. Untuk menemukan titik C, kita eliminasi kendala 1 dan kendala 2. 20 X1 ditambah 12 X2 sama dengan 36, 20 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 40. Min 8 X2 sama dengan min 4.
X2 sama dengan 0,5. Untuk mencari X1, kita masukkan kendala yang pertama. 20X1 ditambah 12X2 sama dengan 36. 20X1 ditambah 12 dikali 0,5 sama dengan 36. 20X1 ditambah 6 sama dengan 36. 20X1 sama dengan 36 dikurangi 6. 20X1 sama dengan 30. X1 sama dengan 1,5. Jadi titik C sama dengan 1,5, 0,5. Lalu kita masukkan titik A, B, dan C ke dalam rumus fungsi maksimal, yaitu 10.000 X1 ditambah 7.500 X2. Yang pertama A, sama dengan 1,8,0. 10.000 dikali 1,8 ditambah 7.500 dikali 0, sama dengan 18.000. B, sama dengan 0,2. 10.000 dikali 0 ditambah 7.500 dikali 2, sama dengan 15.000. C sama dengan 1,5, 0,5. 10.000 dikali 1,0 ditambah 7.500 dikali 0,5 sama dengan 18.750. Jadi laba yang paling maksimal adalah titik C. Jumlah produk yang harus dibuat yaitu TV sama dengan 20 dikali 1,5 sama dengan 30, dan lemari es sama dengan 12 dikali 0,5 sama dengan 6. Jadi produk yang harus dibuat oleh perusahaan Pak Tony adalah TV sebanyak 30, lemari es sebanyak 6 dengan laba sebesar 18.750. Selanjutnya soal yang kedua. Seorang penjahit pakaian dengan persediaan bahan katun 32 meter, linen 22 meter, dan satin 30 meter. Model pakaian kebaya dibutuhkan 4 meter katun, 2 meter linen, dan 2 meter satin per unit pakaian. Model pakaian gamis dibutuhkan 2 meter katun, 4 meter linen, dan 6 meter satin per unit pakaian. Keuntungan pakaian model kebaya Rp5.000 dan model pakaian gamis Rp8.000 per unit. Tentukan berapa unit masing-masing pakaian harus dibuat agar didapat keuntungan maksimum. Untuk langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel. Kita asumsikan kebaya sebagai X1 dan gamis sebagai X2. Kemudian kita bikin tabel untuk memudahkan kita dalam membuat model matematik. Tabel ke samping kita isi dengan keterangan X1, X2, dan kapasitas. Tabel ke bawah kita isi dengan yang pertama, katun, X1 sama dengan 4 meter, X2 2 meter dengan kapasitas 32. Linen, X1 2 meter, X2 4 meter dengan kapasitas 22. Satin, X1 2 meter, X2 6 meter dengan kapasitas 30. Profit, X1 5.000, X2 8.000. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan diambil dari profit yaitu 5.000 X1 ditambah 8.000 X2. Fungsi kendala yang pertama 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 32. Yang kedua 2X1 ditambah 4X2 kurang dari 22. Yang ketiga 2X1 ditambah 6X2 kurang dari 30. Langkah yang ketiga yang harus dilakukan yaitu memformulasikan tujuan dan kendala ke dalam model matematik. Yang pertama, kendala katun. 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 32. 4X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 32. 4X1 sama dengan 32, X1 sama dengan 8. Untuk mencari X1, kita kalikan X2 dengan 0. Sedangkan untuk mencari X2, kita kalikan X1 dengan 0. Dan seterusnya.
Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik. Kita tarik garis kendala yang tadi sudah diformulasi. Kendala yang pertama, X1 berada di titik 8, X2 berada di titik 16. Kendala yang kedua, X1 berada di titik 11, X2 berada di titik 5,5. Kendala yang ketiga, X1 berada di titik 15, X2 berada di titik 5. Setelah itu kita arsir daerah layak. A sama dengan 8,0, B sama dengan 0,5,5, C sama dengan 0,5. Sedangkan titik D dan titik E merupakan titik perpotongan yang harus kita cari. Untuk mencari titik perpotongan D dan E, kita harus melakukan eliminasi. Karena terdapat 3 persamaan, jadi yang pertama kita lakukan eliminasi terhadap persamaan 1 dan persamaan 2. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32, 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 22. Persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 2. Jadi 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32, 4x1 ditambah 8x2 sama dengan 44. Min 6x2 sama dengan min 12, x2 sama dengan 2. Kemudian kita cari x1. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32. 4x2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 32. 4x1 ditambah 4 sama dengan 32. 4x1 sama dengan 32 dikurangi 4. 4x1 sama dengan 28. X1 sama dengan 7. Jadi titik D sama dengan 7,2. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Setelah itu kita masukkan titik A, B, C, D, dan E ke dalam rumus fungsi maksimal, yaitu 5000x1 ditambah 8000x2. Titik A sama dengan 8,0. 5000 dikali 8 ditambah 8000 dikali 0 sama dengan 40000. Titik B sama dengan 0,5,5. 5000 dikali 0 ditambah 8000 dikali 5,5 sama dengan 44000. Titik C sama dengan 0,5. 5000 dikali 0 ditambah 8000 dikali 5 sama dengan 40000. Titik D sama dengan 7,2. 5000 dikali 7 ditambah 8000 dikali 2 sama dengan 51.000. Titik E sama dengan 3,4. 5000 dikali 3 ditambah 8000 dikali dengan 47.000. Jadi titik D adalah titik yang paling maksimal dengan laba 51.000.